Perkenalkan, nama saya Indra Fernando Duha, NIM 6202210006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengenal lebih jauh sifat seorang pemimpin yang baik. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Antara lain, yang pertama, kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. Kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. Ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Dan terakhir, sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Syarat-syarat pemimpin yang baik. Ada beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan umum yang luas. Kedua, kemampuan berkembang secara mental. Ketiga, ingin tahu. Keempat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga. Kelima, kemampuan analitis. Keenam, memiliki daya ingat yang kuat. 7, mempunyai kapasitas integratif. 8, keterampilan mendidik. 9, keterampilan berkomunikasi. 10, pragmatisme. 11, mempunyai naluri untuk prioritas. 12, personalitas dan objektivitas. 13, sederhana. 14, berani, dan terakhir tegas. Masalah kepemimpinan. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Serangkaian masalah tidaklah boleh didiamkan. Setiap masalah yang muncul haruslah diselesaikan. Dengan memiliki jiwa kepemimpinan, seseorang yang akan mampu menanggulangi setiap masalah yang muncul. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward, baik ekonomis maupun non-ekonomis, berarti telah digunakan sebagai gaya kepemimpinan yang positif. Sebaliknya, jika pendekatannya menekankan pada hukuman atau punishment, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan negatif. Pendekatan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak situasi, tetapi bukan menimbulkan kerugian manusiawi. Selain gaya kepemimpinan di atas, masih terdapat gaya lainnya. Antara lain, yang pertama, autokratis, yaitu kepemimpinan ini pada umumnya negatif, yang berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaatnya. Antaranya memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat, serta memungkinkan pendaya gunaan pegawai yang kurang kompeten. Kedua, partisipatif. Lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Yang terakhir, kendali bebas. Pemimpin memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan. Struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif, yaitu pemimpin menghindari kuasa dan tanggung jawab, kemudian menggantungkannya kepada kelompok, baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulanginya masalahnya sendiri. Salah satu yang terkenal adalah yang dikemukakan oleh Blanchard, yang mengemukakan 4 gaya dari sebuah kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan ini dipengaruhi oleh bagaimana cara seorang pemimpin memberikan perintah, dan sisi lain adalah cara mereka membantu bawahannya. Keempat gaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, directing. Gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki kepengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian, kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang dikerjakan. Kedua, coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Ketiga, delegating. Sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan sebuah wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun kita bergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kekuasaan untuk menguasai seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Seseorang dikatakan sebagai pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan. Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki ketertarikan yang tak dapat dipisahkan. Kedua, pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Dan terakhir, pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Sekian dan terima kasih.